Swastiastu. Ya, akhirnya kita sudah tiba di kediamannya Beli Jam Tattoo dan kita disambut oleh Beli Tuleong TKM. Kebetulan dia adalah teman lama saya. Kita sebelumnya satu profesi ya, Beliau. Swastiastu. Ya, Rahayu, selamat datang di studio Kopi Wanen ya. Terima kasih. Dan Beli Tuleong juga salah satu penyanyi pop Bali yang sudah merilis banyak lagu yang lumayan terkenal ya. Asli Melayu. Wong Kopesiar Super Turis. Nanti kita ngobrol lagi sama Beli Tuleong dan Beli Jam Tattoo ya. Oke, silakan. Namun menimpalkan yang penting kita tidak boleh kita membedakan. Ya. Dia nak ambil ini aku bakal minum pada Enggak, kopi. Ini Kopi Wanen itu. Ini aja. Jadi waktu satunya. Santai deh. Nah, kebetulan si bapak saya Kebiasaan ya. Ini dia merasa. Saya lumayan. sini kita santai. Ini udah Kabarnya malam ini? pelan hari yang spesial buat saya. Saya nggak tahu kenapa saya sampai berada di sini. Nah itu tidak jauh tidak lebih dari sebuah persahabatan yang saya awalnya saya kenal sama Betuliong. Nah dari Betuliong, nanti dari sana nanti. Om Swastiastu, selamat malam. Hari ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Kami tim dari BSTF Channel kali ini diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Beli Jam Tattoo lewat teman yang Niki sebagai salah satu keluarga dari Beli Jam Tattoo, Beli Tuleong TKM, sahabat yang dari dulu. Kebetulan kita sama-sama satu profesi di Tuleong ya. Iya. Kita dulu sama-sama di driving ya, tour guide. Ya. Nah kebetulan juga kita sama-sama lagi nyungkling hari ini. Dan kali ini lewat Beli Tuleong TKM kita dipertemukan dengan Beli Jam Tattoo dengan sambutan yang sangat ramah sekali, apa adanya. Kita sudah disuguhi berbagai macam hidangan dari cemilan, kopi, minuman, dan kita tidak menyangka mungkin takdir mempertemukan kita Beli Jam ya. Kita ya dari Buleleng Barat agak jauh sih. Tiba-tiba sampai ke sini, saya ada keinginan ketemu dengan salah satu saya bilang tokoh muda yang sangat berpengaruh di Buleleng khususnya dan di Bali pada umumnya, Beli Jam Tattoo. Dan saya tidak menyangka lewat Beli Tuleong TKM atas kesediaannya untuk mempertemukan saya dengan Beli Jam Tattoo. Ya, sebelum kita mengulas Beli Jam Tattoo, saya ingin memperkenalkan sedikit dulu Beli Tuleong TKM. Kebetulan beliau adalah salah satu penyanyi pop Bali ya, Beli ya. Iya. Ya, dan saya salah satu fan-nya karena kebetulan beberapa lagu dari beliau sempat bertengger di salah satu stasiun radio yang ternama di Bali. Apa saja judulnya, Beli, lagu yang sempat beredar di telinga masyarakat Bali ya? Oke, Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih buat Pak Ketut atas waktunya sudah bisa hadir di Wanen Studio ya. Ya, untuk tentang perjalanan karirnya di dalam ya tarik suara musik Balantika Pop Bali itu awal dari tahun 2017. Lagu yang sangat populer sampai saat ini adalah Bung Kopesiar. Betul sekali, ya. Bung Kopesiar, sudah ada supir turis, dan terima kasih juga buat Pak Ketut sudah bisa sebagai sponsor waktu itu. Nah, itu sedikit sekali. Dan saat ini dikirakan karena ya seperti COVID alias supir turis merana, ya yang dipercayakan sama Ketut Jam untuk sebagai sales Kopi Wanen. Oke. Mantap sekali, mantap sekali. Waktu sama Nike. Oke. Waktunya yang persilakan Bapak Ketut lagi. Sukses Beli Tuleong TKM kelas ulasan sedikit. Sekarang saya akan bertanya-tanya dan berbincang dengan Beli Jam Tattoo. Selamat malam Beli Jam. Selamat malam. Yang pertama dia mengucapkan sukses dan anggi bagil sudah menyambut kami dari jauh-jauh yang bukan apa-apa di kediaman Beli Jam Tattoo di studio Kopi Wanen. Ya, gimana kabarnya Beli Jam? Baik. Oke, Beli Jam yang minta kopinya sedikit. Bisa Beli Jam menceritakan apa saja kesehariannya? Mungkin teman-teman BSDF Channel saya yakin sudah
semua tahu bahwa Belijam sebagai salah satu entertainment di Buleleng yang sudah mengeluarkan banyak sekali produksi hiburan-hiburan. Dan kembali saya bertanya kepada Belijam Tattoo, sekarang akhir ini kesehariannya Belijam? Sebelumnya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah jauh-jauh mampir ke sini ya, sudah meluangkan waktu untuk kenal lebih dalam Jam Tattoo, karena kebanyakan dari teman-teman juga menganggap bahwa Jam Tattoo itu orangnya sombong, orangnya juga tidak bergaul. Nah, sekarang saya ingin buktikan bahwa setiap orang yang datang, saya berusaha untuk menjamu mereka dan kita duduk sama rendah seperti yang kita rasakan hari ini ya. Jadi kita tidak membedakan satu sama lain ya. Karena apa? Karena saya percaya dengan takdir alam. Karena segala sesuatu, segala pertemuan itu sudah kehendak dari beliau. Jadi seperti teman-teman dari Busung View, apa nama channelnya? BSDF Channel. BSDF Channel ini saya sudah terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk mampir ke sini. Terima kasih sekali ya. Ini Belijam, kami sebagai salah satu bisa dibilang ya YouTuber pemula ya, sangat berterima kasih karena tadi sebelum acara ini kita sudah diberikan beberapa ujangan ya, cara-cara untuk sedikit ikut berkarir di dunia YouTubers di Buleleng. Terima kasih banyak ya Belijam Tattoo. Dan mungkin Belijam Tattoo punya saran-saran kepada generasi muda khususnya di Busung View Belijam untuk sedikit mensupport kegiatan anak-anak muda apa aja yang perlu mungkin dilakukan terutama di musim pandemi ini Belijam biar bisa survive atau menemukan setelah yang baru Belijam. Kalau saya pribadi sih untuk masalah mensupport atau mendukung satu sama lain itu kayaknya teman-teman pribadi dari teman-teman sudah memiliki gayanya masing-masing. Karena baik lagi ketika ada sebuah dukungan, support, kalau tidak ada kemauan dan mental sendiri itu sendiri datang dari diri sendiri, itu tidak akan berhasil. Karena apa? Baik lagi kesuksesan dirimu adalah berasal dari diri sendiri. Karena apa? Karena sehebat apapun orang yang mengedukasi, tapi ketika kalian tidak memiliki rasa percaya diri atau semangat dan kemauan untuk berdikari sendiri, ya akan useless segala sesuatu yang kalian akan dengar atau percuma sekali. Betul sekali. Ya. Belijam mungkin sebelum kita bertanya lebih jauh mungkin kalau boleh Belijam mungkin menceritakan history ya Belijam sebelum berangkat ke dunia entertainment. Belijam dulu apa kegiatannya mungkin sebelum jadi YouTubers atau bergerak di bidang media sosial sebagai tokoh muda yang ternama lah di Buleleng. Mungkin Belijam bisa menceritakan apa yang dulu profesinya sebelum sebagai YouTubers. Sebelumnya sih kebetulan ya saya bergelut di komedian ya, di video di komedian. Tapi dari segala sesuatu yang saya raih hari ini adalah sebuah hasil dari proses yang saya sudah lalui bertahun-tahun gitu loh. Jadi segala sesuatu yang kalian dapatkan atau kalian lihat bahwa mereka sukses atau mereka mapan atau di bidangnya itu tidak lepas dari sebuah perjuangan dan kerja cerdas. Kalau saya cerdas, saya nggak mau mengkumandangkan kerja keras. Karena balik lagi kenapa saya harus mengkumandangkan kerja cerdas, karena untuk di dunia milenial ini kita sudah tidak bekerja keras lagi, tapi sekarang kerja keras dan cerdas. Cerdas ya. Karena sekarang sudah difasilitasi dengan media-media partner, dengan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh dunia maya kayak Instagram, Facebook, terus YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Jadi siapapun sekarang berkesempatan untuk menjadi seorang public figure ya, dimana dulunya ketika tidak ada
media partner ini, media ya, belum ada fitur kayak YouTube gini. Platform ya. Ya, platform namanya. Iya. Jadi mereka susah untuk berdikari sendiri, untuk berdiri di kakinya mereka sendiri masing-masing gitu loh. Karena disinilah mereka harus mengambil sebuah kesempatan, peluang, di mana peluang itu akan mereka dapatkan ketika mereka mau berusaha. Seperti yang saya belum sampaikan ya, perjuangan dan terbentuknya Jam Tato saat ini adalah sebuah proses di mana saya dulunya ketika baru tamat SMA itu sudah mencoba meniti karir di Denpasar, dan saya di sana meniti karirnya tidak main-main ya, karena satu yang saya pegang adalah sebuah mimpi yang besar. Karena ketika kamu bermimpi yang besar, kamu akan menjadi orang besar juga. Tapi ketika kamu mimpimu hanya segitu aja, sekecil yang kamu harapkan, ya sekian. Mari kita pikir dulu. Sangat setuju sekali. Jadi intinya bahwa seperti yang saya sampaikan, ketika mimpimu besar, kamu akan mencapai dengan kerja keras yang kamu bikin sendiri, yang kamu lakukan sendiri. Karena seperti yang saya ketahui, ketika sehebat apapun dirimu, sekuat apapun dirimu, ketika kamu takut untuk mempublikasikan di dunia saat ini ya, di dunia digital ya, karena itu tidak akan tidak akan menghasilkan dan tidak akan memberikan kontribusi yang baik ke depannya. Karena saya sudah mengalami ketika dulu sebelum viralnya yang namanya Facebook, sebelum viral yang namanya Instagram, semua itu saya berdiri itu susah sekali, kesana kesini harus mencari produser. Nah, kebetulan saya ini orang beruntung gitu. Dari dulu saya ini orang beruntung. Ketika saya membuat sebuah karir itu dari awal saya tamat SMA tahun 2005, karya saya sudah dipakai sama Deulik. Di mana Deulik ini kan notabene-nya waktu zaman tahun 2005 itu dia udah terkenal gitu. Deulik, terus Jayagiri Production itu sudah memakai karya saya. Dalam bentuk apa itu? Di lagu. Oh, lagunya. Berarti beli langsung sebagai pencipta lagu juga. Pencipta lagu ya? Oh, itu pertama kali ada ya. Ada penangan lagi. Karena gini, menyebut sebuah seniman, di mana seniman itu mereka tidak hanya berdiri di satu kaki sendiri, satu titik gitu loh. Jadi makanya kenapa saya sekarang menghimbau sama adik-adik saya, terus saudara-saudara saya yang notabene-nya di bawah mungkin pengalamannya sama saya akan berbagi sebuah pengalaman. Karena kesuksesan itu it's hard gitu. Kesuksesan itu hard to find it gitu loh. Jadi kamu harus mengalami yang namanya sebuah proses. Kebanyakan dari mereka dulu ya kan cara terkenal gitu. Mereka mau instan ya dia. Instan ya. Jadi ketika kamu viral instan, ya jatuhnya juga turunnya juga instan gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya dulu berkiprah di dunia musik, sampai sekarang pun saya di dunia musik gitu loh. Cuma di dunia pandemi saya harus bukan mengurangi, maksudnya harus fighting harder untuk semua segmen survive ya. Jadi saya dulu pernah di Cikarang selama 1,5 tahun, di Jakarta di Bundaran HI di Jalan Jaksa, itu selama 8 bulan. Sebagai apa, Bli? Dan kulo, tuh cerita kulo tuh dari sana. Saya pernah sana nggak ada kulo sana, Bli. Soalnya bergelayu-gelayu bersanding burunguan. Sendiri benar-benar sendiri. Proses karena apa? Karena kenapa saya berani bilang seperti itu? Ini untuk menginspirasi buat adik-adik juga bahwa sangat susah untuk mendapatkan kesuksesan ketika kamu tidak mau berjuang gitu loh. Tepuk tangan dulu. Sangat menginspirasi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kapal pesiar. Di kapal pesiar itu kan saya berada di port di New York ya, tepatnya di Times Square, di mana Times Square itu memberikan saya sebanyak pelajaran
Akhirnya saya menjadi tukang tato Bukan tato juga. karena Lagi sekali itu berangan. Sekarang ternyata Belijam Tattoo ini sangat-sangat multi talenta. Selain dia sebagai pencipta lagu, tato artis, dan bahkan saya menjadi tukang cukur di dalam kapal. bisa beli. Iya. Cukur. Sudah bisa. Benar-benar memang bisa. Loh, gini loh brother ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan, ketika banyak sekarang anak muda sedikit-sedikit sudah mengeluh, saya sudah berani untuk you baru bergerak segini sudah mengeluh. Loh, saya kemarin di dunia rantauan pernah hampir saya ditangkap polisi, pernah sama Coast Guard-nya di Amerika ya, di Inggris. Masalah apa itu belinya? Itu masalahnya itu black market. Oh, selling something. Ya, selling something unlicensed. ya. Jadi saya nggak bisa selesai. Iya. Oke, Katakan kita secara gini. skip. Intinya gini, segala sesuatu saya korbankan untuk keluarga. Karena gini, kebanyakan orang kan melihat ketika orang itu sukses, mereka nggak Tahu melihat prosesnya proses seperti apa belakangnya, sih ya, dan itu gitu. Hanya lihat suksesnya aja. Jadi pengalaman saya itu luar biasa ya. Sebelumnya kenapa saya berani berbicara, karena saya lebih berproses di luar negeri ketimbang saya berproses di dalam negeri gitu. Karena balik lagi pengalaman luar negeri itu lebih harder banget. Need more struggles ya. Need more struggle, benar itu. Emang seperti yang kita ketahui bahwa di luar negeri itu memberikan sebuah edukasi dan didikan yang sangat menginspirasi dan membangun. Ketika saya membuat sebuah kesalahan, ketika saya bernyanyi dibuat orang bule, ketika saya melakukan kesalahan, mereka mensupport, mereka bertemu tangan. Betul ya. Gitu loh. Tapi kalau di Indonesia, Menjaga. lucu ya brother. Betul. Ini saya alami juga, brother. Jadi kita sama-sama mengerti. Jadi ini loh brother, kenapa orang-orang Indonesia itu banyak yang tidak sukses? Kebanyakan lah, bukannya banyak, kebanyakan tidak sukses. Karena apa? Contohnya kayak Beli Tuliong. Saya mengamati Beli Tuliong dari awal. Ketika dia mau membangun karirnya, dia menjadi seorang penyanyi pop Bali. Yang saya lihat itu, jangan lu Tuliong tuh melihat luas dulu, orang jauh. Pasti saya lihat itu adalah orang sekelilingnya tidak mendukung. Satu contoh, maaf nih bahasa Belanya, nyampang, ngebuyut. Tapi ketika Beli Tuliong ini, saya kan sampelkan ke Beli Tuliong ya, karena kita biar nggak mensampelkan ke jauh-jauh. Kenapa kita sampelkan ke jauh-jauh ya? Kita orang dekat aja ada contohnya. Orang dekat aja ada contohnya gini loh. Tuliong ini lihat, dia kan orangnya konsisten, komitmen orangnya. Jadi dengan keterbatasan, dengan kelebihan yang dia miliki, dia bisa berdiri di kaki dia sendiri. Mari kita dulu. Belijam TKM. Saya dulu yang sari gitu sedikit ya. Mari kita saling support, brother. Ya. Jadi kita ini percakapan enjoy ya. Ya, Kenapa? santai. Sambil apa namanya? Ya sedikit ya Memberi masukan. minum lah sedikit. Karena saya tidak mau sama saudara sendiri tegang-tegang. Setelah siapapun kesini saya jamu dengan baik. Contoh kayak kemarin ada AWK kesini, ada Juru Ismail kesini. Sebagai ini saya sentuh politik sedikit ya. Karena apa? Kita sebagai manusia, apalagi berdiri di satu apa namanya warga negara Indonesia. Kita adalah lepas dari dunia politik. Karena apa? Saya orangnya fleksibel. Siapapun orang yang datang sama saya, itu adalah orang yang benar-benar saya kagumi. Karena apa? Dialah orang-orang yang akan melihat dan melirik segala sesuatu itu lihat dari sebuah materi. Berarti orang-orang yang datang sama saya ini adalah orang-orang yang tulus dan ikhlas. Seperti teman-teman saya di sini. Applause. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan tidak mendetail ya. Mungkin ada part 2-nya ya. Oke, go ahead. Oke, terima kasih atas penjabaran dan cerita panjang lebar. Nggak apa-apa. Belijam Tattoo tadi. Ayo, satu ya. Coba kita apa namanya itu? Bahwa biar tahu netizen bahwa tahu lah bahwa kita ini Teman. apa tuh santai lah. Iya. Bahwa kita apa adanya. Halo Pak Sukri, love you. Nyamuk.
Apa beli dia nah? Kita langsung review aja dah Pak Mangku, pesen lo Mangku. Ayo sini, pizzanya katanya Pak Mangku. Pizzanya sini aja, Pak. Pizzanya langsung di-review. Kita langsung review ya, guys ya. Jadi kita hari ini Kedatangan di video ini ya langsung kedatangan dari owner Warung Wow ya. Jadi Warung Wow ini Oke, satu Pak Mangku. wow. Jadi kenapa saya harus mereview ini? Emang Warung Wow ini udah jadi langganan saya. Buka aja. Jika saya pingin lagi lapar-laparnya. Pas saat ini. Ya. Wow. Bisa didekatkan ke kamera, didekatkan ke kamera. Wow. Kita review ke kamera. Dari warung Wow Pizza. Mantap. Beli jam betul. Ya siap. Saya sudah menyaksikan dan teman-teman mungkin udah tahu ya, begitu banyak produksi berupa entertainment yang sudah dirilis oleh Beli Jam Tattoo. Satu pertanyaan terakhir Beli Jam sebelum kita lanjut ke part 2 ya. Nah, selain dunia infotainment, Beli Jam, apakah Beli Jam punya bisnis yang lain? Nah, ini yang saya dan teman-teman paling ingin kita dengarkan dari Beli Jam Tattoo karena itu mungkin intisari kita mau ke sini. Oh gitu. Ya. Gini ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya kembangkan hari ini adalah sebuah pemikiran yang matang dari Jam Tattoo itu sendiri. Ketika dunia seni tidak bisa lagi dibesarkan, tidak bisa dikembangkan di panggung, jadi kita harus memvisualkan di sebuah bisnis. Jadi seorang seniman itu kalau nggak punya bisnis ya mereka panik ketika ada pandemi menyerang ya, karena balik lagi bisa manggung ya. Peraturan yang mereka membatasi. Tampil ya. Nah dari sanalah timbul sebuah bukan dari sana sih, saya dulu kemarin seperti saya bicarakan itu adalah ketika saya bekerja di luar negeri pun, ketika saya menjadi babu di sana, tukang bersih kamar atau gimana, saya sudah memiliki sebuah harapan gimana saya caranya untuk berhenti bekerja di luar negeri ini biar saya bisa berkumpul sama keluarga. Ya, jadi yang kerang motornya ini lewat. Ini mengganggu suasana hati saya. Nah, dari pengalaman yang saya alami inilah terbentuknya sebuah bisnis kopi wanen. Nah, kopi wanen ya. Nah, kopi wanen ini terbentuk dari sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan sama sekali, karena seperti yang saya bicarakan, saya akan mengikuti sebuah takdir dan apa namanya kehendak alam ya. Jadi kopi wanen ini diproduksi dari sebuah perkenalan, dari sahabat, dari sebuah apa namanya ya perjalanan sebuah persahabatan lah. Jadi ketika saya berniat untuk membantu dia di bidangnya, tapi dia malah memberikan kontribusi yang baik sama saya, menyarankan segala sesuatu, ya udah saya bergerak gitu dengan namanya sekarang Wanen gitu. Mungkin Beli Jam Tattoo bisa menceritakan kenapa mengambil nama Wanen ini Beli Jam, karena saya dengar nama ini selain unik, mungkin dari Beli Jam Tattoo bisa menceritakan spesifik bakatnya. Nantilah di part 2-nya. Oke, part 2. Oke, kali ini demikian bincang-bincang dengan Beli Jam Tattoo. Terima kasih banyak Beli Jam Tattoo karena kali ini kita kedatangan tamu dari luar, Pak Mangku. Karena kita hari ini tutup ya. Karena gini, pertemuan kita hari ini bukan yang terakhir. Ya. Karena kita mungkin ada segmen-segmen yang berikut yang harus kita kembangkan lagi. Karena apa? Karena seperti yang kita sudah sepakati sebelumnya bahwa kita harus sama-sama memberikan sebuah kontribusi, di mana ke sebuah kontribusi ini satu sama lain harus memberikan sebuah kedamaian. Terima kasih banyak. Kopi Wanen Jaya. Kopi Wanen Jaya. Yes. Untuk diamnya. Ya. Oke, demikian bincang-bincang
kami dari tim BSDF Channel, dan sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada Blijem Tattoo dan Siap. Bli Tuleong TKM Wah. sudah sangat welcome kita yang dari jauh dari Busung Biu untuk datang ke sini dan dengan sambutan yang sangat ramah. Oke, kita ketemu lagi bincang-bincangnya dengan Blijem Tattoo di sesi part 2. Oke, Kopi Wanen, yes! Part 3, Kopi Wanen, kopinya para pembeli.